Ya, jadi udah selesai sholat maghrib. Rame banget, alhamdulillah nih kita udah dalam kereta. Itu dingin, terawat ya. Di suasana di kabin. Saya naik tidak. Oke, ini dia toiletnya. Oke. Air nyala ya dengan baik. Dan ada parfum juga di sana. Alhamdulillah ketemu juga nasi goreng ayamnya. Kuliner kereta api. Jam 19.49 kita sudah memasuki. Kita sudah sampai di stasiun Purwokerto. Sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Oke, alhamdulillah sudah sampai di stasiun Poncol. Sekian lama nggak naik kereta api. Ini masih jam berapa ya? Jam 5 kayaknya. Jam 5 lebih sedikit. Nih, suasana stasiun Poncol rame ya, padahal ini hari biasa loh, hari Selasa. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di channel saya. Ya, alhamdulillah di kesempatan video kali ini saya akan mengajak kalian untuk tur virtual naik kereta api Kamandaka dari Semarang Poncol ke Purwokerto. Hari ini saya sudah ada di Semarang Poncol. Ini tuh hari biasa ya. Saya dapat tiket, harga tiketnya itu 140.000 ke Purwokerto. Mudah-mudahan lancar. Ini nanti start tuh kereta saya jam 18.30. Buat teman-teman yang penasaran gimana untuk suasana naik kereta api Kamandaka di sore hari, ikuti terus perjalanan saya di sore-sore. Kalian gimana untuk perjalanannya, keseruannya, yuk ikuti terus perjalanan video saya dan terima kasih. Ya, jadi ini tuh masih jam berapa ini? Jam 5.30. Saya udah masuk di antrian. Daripada di luar mending di sini. Saya tuh paling was-was kalau naik kereta atau transportasi umum. Kalau mepet-mepet, hawanya deg-degan, jadi lebih baik jauh-jauh dari waktu yang ditentukan. Saya udah datang biasanya. Begitulah kalau saya. Ya, jadi udah selesai sholat maghrib. Kita tinggal nunggu kereta api Kamandaka menempatkan posisinya. Itu masih jam 6, masih ada setengah jam lagi untuk menunggu keretanya. Suasananya padahal hari biasa tapi rame ya. Ini di stasiun Poncol nih. Ada 2 kereta di depan saya. Saya ada di gerbong 2 17D. Ramai sekali ramai mall di sebelah perjalanan ke Purwokerto. Itu juga ngeri, ramai banget. Alhamdulillah nih kita udah sampai di kereta. Kereta itu nomor 17D, saya di sana. Mudah-mudahan bangkunya menghadap ke searah jalan. Ini dia gerbong saya. Bismillah. Oh iya, alhamdulillah menghadap ke jalan 17. Oh, di sini. Alhamdulillah sudah di dalam kereta. Kita akan melakukan perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam. Alhamdulillah berangkat kita. Udah gak sabar pengen sampai Purwokerto. Ini sampai sana jam 22.43. Estimasi tuh jam 22.43. Udah lama banget gak naik kereta. Oke, saya mau review singkat. Jadi kereta Kamandaka yang sekarang saya naik, kalau tidak dari gerbongnya tadi ya, gerbongnya itu gerbong lama, tapi kita lihat ini baru ya. Dari interior maupun aksen-aksennya tuh kelihatan habis diperbarui, bagus-bagus. Dan juga tempat duduknya ini kulitnya masih baru banget, warnanya juga masih fresh.
terawat sekali, membanggakan ya kereta Indonesia. Dan di sebelah saya tuh depan ada colokan charge, bisa untuk 2 charger handphone dan Lightroom di bawah ini. Ini masih sangat lega ya di kaki, jadi masih walaupun ini kereta ekonomi, tapi ini masih sangat lega untuk perjalanan jauh, masih oke. Cuma yang saya ada tangan sebelah saya hanya ada 1, jadi harus berbagi. Yang di sebelah kasihan juga kalau misal kita nggak kenal atau dengan bapak yang sebelah saya ini, kebetulan saya nggak kenal, jadi karena badan saya besar, jadi kita harus saling mengalah untuk sandaran tangan. Overall saya suka, dan ruangannya AC-nya di sana. Siap 19.13 ya, tadi udah sampai di stasiun, kurang tahu saya. Tadi kita berangkat dari Semarang jam 18.30, suhunya 26 derajat, lampunya juga sangat terang. Saya bangga sih sebagai warga Indonesia, alhamdulillah punya transportasi kereta api Indonesia yang sekarang sudah sangat maju, baik dari sisi pelayanan maupun dari akomodasi juga. Keren sekali. Dan semoga terus berkarya dan terus terjaga dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Saya tuh dari tadi lapar, pengen ke belakang tapi nggak enak, harus keluar masuk sama bapaknya. Nungguin, biasanya kan ada ya di kereta tuh yang siapa namanya, pramugara ya, yang nawarin makanan. Cuma kok justru gue dari tadi gak datang. Nanti terpaksa kalau lapar banget saya mau main ke kereta makan di belakang. Mudah-mudahan masih kebagian untuk nasi goreng. Saya pengen nasi goreng di kereta, kayaknya enak. Cuma buat teman-teman yang belum tahu naik kereta ya, buat kalian yang nggak tahu di kereta api seperti apa makanannya, makanan di kereta itu nggak fresh, jadi kayak frozen gitu. Setelah di kereta dipanaskan baru dijual begitu ya. Ini kondisi di kereta api. Ini sampai mana ya? Kemungkinan udah sampai di Pekalongan atau di Batang, daerah Batang. Soalnya sudah hampir 1 jam perjalanan. Ya, jujur saya suka keretanya itu dingin, terawat ya, nggak bau, nggak apok, nggak kayak kereta zaman dulu. Walaupun parfumnya nggak sampai sini, tapi oke lah, bagus, memuaskan kereta api yang sekarang. Ya, jadi ini adalah di suasana di kabin yang saya naiki, dan saya mau lihat toiletnya seberapa bersih dan bagus. Oke, ini dia toiletnya. Toiletnya cukup ya untuk kita ke belakang buat hajat, dan bersih juga untuk kebersihannya. Ada kaca besar di sana dan ada tempat sampah juga di bawah. Air gimana? Air nyala ya dengan baik, dan ada parfum juga di sana. Dan seperti ini dia toilet di kereta api ekonomi Kamandaka. Saya pengen ke kereta makannya, lapar guys. Di sini ada tempat duduk yang kosong. Saya duduk di sini dulu sambil nunggu pramugara yang bawa makanan ke sini. Di bangku sebelah sini enak nih, cuma berisik karena dekat pintu.
Dan sayangnya ini perjalanan malam hari, jadi nggak kelihatan apa-apa di luar jendela. Besok next kalau saya pulang ke Semarang, perjalanannya siang hari, keren banget pasti view-nya. Nasi gorengnya satu, ada tambah lain Bapak, minumnya sekalian. Akhirnya ketemu nasi goreng, alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu juga nasi goreng. Saya nanya dari tadi, lapar banget, masya Allah. Yuk kita cobain langsung nasi goreng di kereta api. Ini nasi goreng yang saya suka nih. Nasi goreng di kereta api itu dia lengkap, ada ayam, ada kerupuk, ada telur. Nih, lengkap banget. Yang ini kerupuknya. Ini kerupuk udang ya, bismillah. Enak, nggak melempem. Terus ini nasi gorengnya. Oke, nih makan sudah. Jadi seperti ini ya penampakan nasi goreng di kereta api. Nasi goreng dengan telur dan juga ayam, dan juga ada kerupuk, dan juga ada timun, dan juga ada mini salad. Oke, bismillah kita makan. Ini pakai sendok sekali pak, sendok sekali pakai ya. Bismillah. Ya, nasi goreng di kereta api itu. Jadi nasi goreng di kereta api itu dia nggak fresh. Dia itu seperti frozen. Saya tuh sering lihat kalau nasi goreng dan nasi ayam tuh lainnya tuh mereka di frozen terus dipanasi baru diedarkan untuk dijual. Tapi ini saya cobakan satu-satu. Sama kerupuk, bismillah. Ayamnya. Ayamnya enak. Ini kita udah sampai di stasiun Pekalongan. Enak ya? Ayamnya banyak loh, dapat berapa potong? 4 potong. Rekomen banget sih, 44.000 dapat segini banyak. Ini kan bukan tempat duduk saya, takutnya nanti ada orang. Saya harus segera pindah ke tempat duduk asal saya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at station. Ya, jadi untuk kategori nasi goreng ini menurut saya kasih nilai 8, masih rekomen sih. Enak, porsinya banyak, harganya juga masih terjangkau. Bismillah. Telur. Sampai timun sama wortel. Alhamdulillah habis. Sesuai dengan sunnah Rasul, menghabiskan makanan tanpa sisa. Oke, saya akan kembali ke meja tempat duduk awal. Berdiri di sini berisik sekali di pintu. Tapi enak sih sekali-kali di sini. Di bordes nih bahaya nih. Saya mau coba ambil video di jendela kereta api, mudah-mudahan aman.
Ini jam 19.49, kita udah memasuki tadi di terminal stasiun Pekalongan. Harusnya ini udah sampai ke arah Tegal. Ya mungkin sekitar 15 menit lagi kita masuk ke stasiun Tegal. Dan sekarang ini udah jam 9, kita udah sampai di stasiun Selawi. Tadi di Tegal sempat ada delay, nggak tahu kenapa. Artinya perjalanan kita tinggal 1,5 jam lagi menuju ke stasiun Purwokerto, atau stasiun terakhir dari perjalanan kita kali ini. Tadi kita sampai di stasiun Purwokerto 10 menit lagi. Yang artinya perjalanan kita sudah berakhir. Ya. Ngantuk banget tadi, sempat tidur. Dari tadi tuh saya pengen tidur sebenarnya, cuma aku tuh kebablasan, jadi tidur setengah-setengah. Pokoknya pegel banget. Ini suasana di kereta masih nyaman, AC-nya semakin dingin semakin malam. Keren sih. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang cukup panjang, kita akhirnya sampai di stasiun akhir Purwokerto. Tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menemani saya dalam video ini, nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian semua yang penasaran dengan saya jatuh. Oke, nanti sampai ketemu lagi di stasiun Purwokerto. Oke, alhamdulillah udah sampai di stasiun. Saat kita untuk barat alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Purwokerto, dan ini tuh saya rencana pengen banget nanti saya jemput di itu yang mana ya, ini memorinya full lagi. Oke, buat teman-teman semua yang sudah nonton video saya, terima kasih sudah menemani perjalanan saya dari Semarang ke Purwokerto. Sampai ketemu lagi di video-video yang datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya ke stasiun Purwokerto. Perubahannya luar biasa drastis ya. Dibangun begitu besar sekali. Sini aja lah. Sambil jalan-jalan. Nggak pernah ke sini. Jalan-jalan ke tengah rel. Sepi bro. Suasananya sepi, padahal jam 11 itu sepi.